Azizah dari jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mahasiswa baru Universitas Andalas tahun 2023. Dalam cerita negeri kali ini, aku akan membahas tentang permasalahan perkembangan iptek di era sekarang. Sebelum masuk topik pembahasan, tentunya kita harus tahu dulu dong apa itu iptek. Semuanya pasti udah pada tahu nih apa itu iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan seseorang dalam meningkatkan dan mengembangkan teknologi. Menggunakan smartphone, transportasi, alat masak, internet, banyak banget kan? Manfaat iptek tuh banyak banget kan. Kayak zaman sekarang nih orang nyari isu tuh mudah banget, cepat, simpel, langsung satset dapet. Terus memakai ponsel itu memudahkan seseorang untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi nggak perlu repot-repot mengirim surat lagi. Di era sekarang ini udah ada ponsel pintar yang bisa berkomunikasi jarak jauh di luar kota maupun di luar negeri. Nah, kalau yang ini seperti yang aku bilang sebelumnya, orang mengirim berkas itu dengan cepat cuma melalui surel atau email. Nah, kalau ada manfaat, tentunya pasti ada dampak tuh. Ada dampak positif, negatif yang kita dapatkan. Contohnya membuat pekerjaan menjadi efisien. Masyarakat di dunia bisa saling terhubung tanpa adanya batas ruang dan waktu, meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Dan yang paling penting, membantu masyarakat dalam mengembangkan cara berpikirnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan iptek ini bagi aku paling mudah itu ke anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak menikmati masa mudanya untuk bermain bersama. Mereka lebih sibuk untuk bermain gadget, walaupun ngumpul bersama mereka sibuk bermain gadget. Kalian bisa lihat ini. Nah, menurut survei 51,4% remaja di Indonesia itu kecanduan media sosial tingkat rendah. Sedangkan hampir setengah, 48,6% remaja di Indonesia itu kecanduan media sosial tingkat tinggi. Nah, nggak hanya itu, di bidang industri juga pasti ada dampak perkembangan iptek ini. Bisa kalian lihat ini? Menurut SPK SPSI, sebanyak 265.334 kasus kecelakaan kerja di Indonesia tahun 2022. Nah, kalian udah tahu nih dasar dari iptek itu sendiri. Pembahasan inti kali ini yaitu pengaruh teknologi dalam peningkatan global warming. Global warming itu adalah peningkatan suhu atmosfer bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Tapi bukan rumah kaca ya. Itu sebuah proses pemanasan yang disebabkan oleh radiasi matahari yang masuk ke bumi. Contoh teknologi yang menyebabkan global warming itu banyak banget. Tapi di antaranya itu dari pabrik-pabrik, asap kendaraan, smartphone. Kalian tahu nggak sih? Emisi yang disebabkan oleh smartphone itu sendiri sebesar 125 megaton atau setara dengan CO2 per tahun dengan rata-rata pertumbuhan 730%. Nah, dampak yang ditimbulkan oleh teknologi yang menyebabkan global warming itu banyak. Contohnya seperti kebakaran hutan, mencairnya kutub di es, terjadinya wabah penyakit, krisis air, meningkatnya suhu air laut, dan rusaknya terumbu karang. Peran kita di sini nih yang penting dalam menghadapi global warming itu gimana? Tapi menurut saya pribadi itu pastinya dimulai dari diri sendiri dulu, dan saya berharap orang lain juga melakukannya. Nah, itu caranya gimana? Menurut aku dengan hidup produktif sih. Kalian lebih banyak menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi karena itu salah satu penyebab banyaknya kabut asap. Main HP sewajarnya itu penting. Hemat listrik juga. Dan dari aku berharap aku sendiri maupun orang lain di luar sana bisa meningkatkan dan memperbanyak teknologi ramah lingkungan untuk bumi kita yang lebih baik. Nah, itu aja pembahasan sedikit dari aku. Thanks for watching dan bye-bye.